Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam Sabtu, malam yang ke-11 dari Al-Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Pekalongan, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian dengan tema Aqidatu A'immati Ahlil Hadith, aqidah para imam ahli hadis. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Imam Syafi'i Pekalongan, yang semoga selalu diberkahi dan diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang perkara akidah. Dan apabila seorang ustaz, ceramah agama ataupun ahli agama Islam yang mengajarkan kepada umat Islam tentang perkara-perkara akidah, maka berarti dia sudah mengajarkan hal yang paling terpenting di dalam agama Islam. Karena akidah bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan, bagaikan ruh dalam sebuah jasad, bagaikan akar pada sebuah pohon. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24,
Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan ucapan yang baik. Ucapan yang baik ditafsiri oleh para ahli tafsir, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas, adalah ucapan la ilaha illallah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan ucapan yang baik seperti sebuah pohon yang baik, akarnya kokoh. Kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Akarnya kokoh, asluha thabit wa far'uha fis sama, dan pohonnya menjulang tinggi, menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin, memberikan buah-buahnya di setiap musimnya. Kadzalika yadribullahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka mengingatnya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa akidah bagaikan akar pada sebuah pohon. Jika tidak ada akar maka tidak tumbuh pohon. Jika akarnya kurang kokoh maka pohonnya tidak akan tumbuh dengan sempurna. Begitulah perihal akidah. Akidah yang menumbuhkan amal. Malasnya seseorang beramal ibadah meskipun dia mengaku manhaj salaf, tetapi malas beramal ibadah itu bermuara pada khalal pada akidah. Kemudian akidah adalah menumbuhkan amal yang diterima oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajh." Allah tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah padanya. Ini menunjukkan akidah adalah perkara yang sangat penting. Maka setiap ustadz, ahli agama, tokoh masyarakat yang membicarakan tentang akidah, maka itu adalah pembicaraan yang paling terpenting, dan itu adalah salah satu ciri yang sangat khas dari dakwah salaf. Apabila ada orang yang mengaku mengikuti dakwah sunnah, dakwah salaf, kemudian jarang sekali berbicara tentang akidah, maka berarti ada hal yang keliru di dalam dakwahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, beliau mengatakan, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum syahadat an la ilaha illallah." Sesungguhnya engkau mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka jadikanlah yang pertama kali kamu dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah dan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tema kita adalah akidah para imam ahli hadis. Apa pengertian akidah di dalam bahasa? Akidah secara bahasa artinya adalah ar-rabtu bil quwwati wasyiddah, yang artinya ikatan dengan
ikatan yang kuat dan paten. Itu arti akidah secara bahasa. Disebutkan oleh Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayisil Lughah, dan juga oleh Al-Fayruz Abadi dalam kitabnya Al-Qamus Al-Muhim. Akidah adalah syiddatut tawthiq. Akidah adalah ikatan yang sangat kokoh, paten. Adapun secara istilah syariat, maka para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa akidah adalah jazmul qalbi wa aqduhu ala tauhidillahi ta'ala wa ma wajabal imanu bihi bila syakkin. Ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kitab Al-Aqidah As-Safariniyah. Beliau mengatakan jazmul qalbi, yaitu kuatnya hati, tekadnya hati, wa aqduhu, dan kokohnya hati, ala tauhidillah, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma wajabal imanu bihi duna syak, dan apa saja yang wajib diimani tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bahasa mudahnya adalah seorang muslim memahami akidah, yaitu apa saja yang diimani di dalam qalbunya dengan keimanan yang kokoh dan kuat, baik itu berupa beriman kepada Allah atau apa saja perkara-perkara yang wajib diimani tanpa ada terbesit keraguan sedikit pun. Itulah pengertian akidah di dalam istilah syariat. Berarti kalau begitu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pembicaraan akidah berkaitan dengan rukun iman. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya, serta perkara-perkara akidah lainnya, di antaranya perkara hakikat keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga kelaziman, wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Kemudian juga keyakinan seorang muslim terhadap para sahabat Nabi, para ahli bait, para ulama, dan juga perkara-perkara akidah lainnya seperti misalkan karamahnya para wali dan permasalahan-permasalahan fikih yang dibawa oleh para ulama dalam perkara akidah. Itu semua adalah wajib diyakini, diimani dengan qalbu sekuat-kuatnya, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu adalah akidah. Termasuk dalam perkara akidah adalah manhaj salaf. Perkara akidah beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, baik dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu perkara yang berkaitan dengan akidah. Termasuk di dalamnya perkara akidah adalah ad-da'watu ila tauhid wal hadaru minasy-syirk. Berdakwah kepada tauhid dan mencegah, memerangi perbuatan syirik. Ad-da'watu ila sunnah
wal muharabatu 'alal bid'ah, dan mengajak untuk berpegang teguh dengan sunnah dan memerangi perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka ini semua kaitannya dengan akidah. Ini semua adalah perkara akidah. Itulah pengertian akidah. Tema kita akidah para imam ahli hadis. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah para imam ahli hadis? Saya bacakan perkataan para ulama rahimahumullah taala. Di antara perkataannya adalah perkataan Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang mempunyai kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Beliau adalah ulama Islam di abad ke-4 Hijriah, wafat pada tahun 405 Hijriah. Perhatikan perkataan beliau baik-baik. Beliau mengatakan, ahsanal Imam Ahmad bin Hanbal fi tafsir hadzal khabar anna at-ta'ifata al-mansura allati yurfa'u al-khidlan 'anhum ila qiyam as-sa'ah hum ashabul hadith wa man ahaqqu bi hadha at-ta'wil min qaumin salaku mahajjat as-salihin wattaba'u athar as-salaf min al-madhin wa nabaghu ahlal bid'ah wal mukhalifin bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Imam Al-Hakim Naisaburi rahimahullah, yang nanti beliau ini adalah murid dari atau guru dari, atau lebih tepatnya murid dari kitab yang akan saya baca nanti. Atau guru dari kitab yang akan saya baca. Nanti saya akan baca kitab Aqidat A'immati Ahlil Hadis yang ditulis oleh Imam As-Sabuni rahimahullah. Dan beliau adalah ulama Islam, wafat pada tahun 449 Hijriah. Saya sengaja menyebutkan tahun wafatnya agar tidak dikira akidah-akidah yang akan kita sebutkan ini adalah akidah-akidahnya Wahabi. Tetapi ini akidah turun-temurun dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para tabi'ul atba, imam yang 4 turun sampai sekarang. Dan jangan pernah ragu akan hal itu. Tidak boleh takut dengan akidah yang kita yakini. Ini bukan akidah yang baru, akidah yang cuma 200-an tahun saja menurut mereka. Tidak. Ini akidah dari mulai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersanad, bukan sanad bohongan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, beliau mengatakan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah adalah ulama Islam yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Perhatikan beliau berkata, jadi Imam Hakim meriwayatkan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah yang disebut-sebut sebagai Imam Ahli Sunnati wal Jamaah telah menjelaskan hadis tersebut dengan sangat baik, yaitu hadis tentang 73 golongan yang seluruhnya masuk ke dalam api neraka kecuali satu. Satu itu adalah ahlul hadis. Satu itu adalah ashabul hadis. Menurut beliau, kelompok yang mendapatkan pertolongan, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Sungguh akan ada umat yang terus memperjuangkan kebenaran dan terus diberikan kemenangan, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang mencela mereka, dan mereka akan selalu seperti itu sampai datang kiamat. Masih akan ada saja. Siapa mereka itu, kata Imam Ahmad? Kelompok yang mendapatkan pertolongan, kelompok yang mendapatkan keselamatan. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Umatku akan
terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu, wahiyal jamaah. Kecuali satu itu adalah jamaah. Dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, apa yang aku di atasnya hari ini dan juga para sahabatku radhiyallahu anhum di atasnya hari ini. Dan mereka, kata Imam Ahmad, at-taifah al-mansurah, kelompok yang selalu diberikan kemenangan. Wal firqah an-najiyah, kelompok yang kelak nanti diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Mereka adalah yang tidak akan ditelantarkan hingga hari kiamat, yaitu ashabul hadis, para pengikut hadis. Siapakah yang lebih layak mendapatkan penafsiran tersebut daripada suatu kaum yang menempuh jalan orang-orang saleh, yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan ingat, kata salafus saleh bukan kata baru, tidak seperti kata sufiyah, kata tasawuf. Itu tidak ada di dalam satu ayat pun, satu hadis pun. Kata salafus saleh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anaknya Zainab radhiyallahu anha ketika mau dikubur, ilhaqi bi salafina salih Utsman bin Mas'ud. Wahai Zainab, silahkan berkumpul engkau, wahai putriku, dengan salaf kita yang saleh. Jadi kata salafus saleh bukan sesuatu yang baru. Ini agama warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan agama 200-300 tahun yang lalu. Antum harus yakin itu. Tidak boleh ragu di dalamnya. Tidak boleh bingung dengan syubhat-syubhat yang ada. Harus yakin sampai mati, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Karena mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mengikuti jejak para salafus saleh, serta membungkam ahli bid'ah dan orang-orang yang menyelisih kebenaran dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis. Kemudian perhatikan siapa itu ahlul hadis. Ahlul hadis tadi yang mengikuti para salafus saleh, para Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Khairul qurun, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian orang-orang yang setelahnya, kemudian orang-orang yang setelahnya. Perhatikan sekarang perkataan ulama lain tentang siapa itu ahlu hadis. Perkataan Abu Sulaiman Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, wafat pada tahun 463 Hijriah. Ini sebelum lahir para ulama-ulama yang mereka katakan Wahabi. Abad ke-5 Hijriah, berarti 1000 tahun yang lalu. Perhatikan baik-baik. Beliau berkata, qala Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa qad ja'ala Allah Ta'ala ahlah, yani ahlal hadith, arkan asy-syari'ah wa hadama bi kull bid'atin syani'atin, fahum umana'ullahi min khaliqatihi wal wasitatu bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi wal mujtahiduna fi hifdhi millatihi, anwaruhum zahirah wa fadailuhum sairah wa ayatuhum bahirah wa madhahibuhum zahirah wa hujajuhum qahirah wa kullu fi'atin wa kullu fi'atin tatahayyazu ila hawa tarji'u ilaihi aw tastahsinu ra'yan ta'kufu alaihi siwa ashabil hadith fa innal kitaba 'uddatuhum wa sunnata hujjatuhum war rasula fi'atuhum wa ilaihi nisbatuhum. Perhatikan baik-baik. Siapa mereka ahlu hadis? Bukan hanya sekedar penghafal hadis, penghafal Quran. Yang hafal hadis, hafal Quran banyak mereka. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan Allah Ta'ala menjadikan ahlu hadis sebagai filar-filar syariat. Dengan mereka Allah meruntuhkan setiap bid'ah yang buruk. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Allah di tengah makhluknya.
penghubung antara Nabi dan umatnya. Siapa mereka ini? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Para sahabat Nabi serta orang-orang yang bersungguh-sungguh menjaga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya mereka terang, keutamaan mereka tersebar, bukti-bukti mereka jelas, mazhab atau jalan mereka tampak. Mazhab itu artinya pendapat, dan itu bukan agama. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu pendapat, bukan dalil, bukan agama. Yang menjadi dalil kita Al-Quran, hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Apabila perkataan imam empat tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita ambil. Yang tidak sesuai, kita buang. Dan itu pesan imam yang empat. Perhatikan, dan hujah-hujah mereka mengalahkan kebatilan. Setiap golongan yang biasa berpihak kepada hawa nafsu, yang menjadikan tempat kembali atau kepada pendapat yang mereka anggap baik, lalu mereka tekuni. Berbeda dengan ahli hadis. Lihat bagaimana para ahli hadis. Al-Quran adalah bekal mereka, sunnah adalah dalil mereka. Sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul atau fi'lin atau taqrir sifatin khalqiyah atau khuluqiyah. Apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan atau sifat jasmani atau akhlaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan dan golongan mereka. Lihat, yang menjadi panutan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan orang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sealim apapun, apabila ada perkataan yang bertentangan dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadrib bihi ardal haid. Buang sejauh-jauhnya. Buang. Karena kita akan ditanya oleh Allah kelak, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab dari dakwahnya para rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Bukan apa yang kalian jawab dari dakwahnya wali-wali, bukan. Apa yang kalian jawab dari dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, serta kepada beliaulah mereka menisbatkan diri. Itulah ahlu hadis. Kemudian perhatikan lagi perkataan lanjutan dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau mengatakan, la ya'rujuna 'ala al-ahwa wa la yaltafituna ila al-ara' yuqbalu minhum ma rawu 'anil rasul wa humul ma'mununa 'alaihi wal 'udul hafazatud din wa khazanatuhu wa aw'iyatul ilmi wa hamalatuhu. Yang artinya, perhatikan, mereka tidak condong kepada hawa nafsu. Senantiasa sandar mereka Al-Quran, hadis, dan tidak berpaling kepada pendapat-pendapat manusia, siapapun manusianya, hatta Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama', aqulu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja hujan batu turun dari langit ketika aku mengucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian kalian berkata, tetapi Abu Bakar dan Umar berkata radhiyallahu anhu. Kalau seandainya dua manusia terbaik, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, tidak bisa, mereka itu kedudukannya bagaimana? Para Rasul, para Nabi, Abu Bakar dan Umar. Itu semua, itu dua orang itu manusia terbaik setelah para Rasul, para Nabi. Tidak boleh perkataan mereka ditanding dengan perkataan Rasul SAW. Apalagi perkataan imam, jauh di bawah 300-an tahun. Apalagi perkataan orang-orang sekarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga mengatakan, idza ikhtulifa fi haditsin kana ilaihimur ruju', fama hakamu bihi fahuwa al-maqbul al-masmu'. Wa minhum kullu 'alimin faqih wa imamin rafi'in nabiy wa zahidin fi qabilatin
wa makhsusin bi fadilatin wa qari'in mutqinin wa khatibin muhsinin. Perhatikan, beliau juga mengatakan apabila terjadi perselisihan tentang sebuah hadis, maka merekalah tempat kembali. Putusan mereka dalam perkara hadis adalah putusan yang diterima dan didengar. Di antara mereka terdapat ulama fikih. Jadi dari ahli hadis, karena tema kita adalah akidah para ahli hadis. Jadi dari ahli hadis ada yang ahli fikih, ada yang imam yang kedudukannya tinggi dan cerdas, ada yang ahli zuhud, ada orang yang memiliki kekhususan, ada yang ahli bacaan Al-Quran, ada yang ahli berbicara, khatib yang baik, berbicara di hadapan kaum muslimin. Inilah ahli hadis, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan ketiga, imam para ahli hadis kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Perhatikan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ulama Islam, wafat pada tahun 728 Hijriah. Namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani Ad-Dimashqi. Beliau, saya bawakan perkataannya di sini agar lebih paham siapa itu ahli hadis. Beliau mengatakan, wa bihadza yatabayyan anna ahaqqan nasi bi an takuna hiya al-firqatun najiyah ahlul hadis was sunnah alladzina laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, dengan ini jelaslah bahwa manusia yang paling layak disebut sebagai golongan yang selamat. 73 seluruhnya di neraka kecuali satu. Neraka kecuali satu, yang selamat cuma satu. Siapa mereka? Adalah ahlul hadis dan sunnah. Mereka tidak memiliki tokoh yang mereka fanatikkan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini akidah orang-orang yang bermanhaj salaf. Antum boleh ngefans sama ustaz, tapi kalau ustaz salah, dia tetap salah. Apalagi yang masih hidup. Paham? Kalau salah tetap salah. Jangan fanatikmu, kesukaanmu terhadap ustaz membuatmu kemudian buta bahwasanya tidak mungkin ustaz salah. Itu akidah seorang muslim. Tidak boleh ragu di dalamnya. Termasuk yang berbicara di hadapan antum. Kalau salah, bilang salah. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad ma fa innal hayy la tu'man 'alaihi fitnah." Barang siapa yang ingin mencontoh, contohlah orang-orang yang sudah meninggal. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya yang masih hidup tidak dijamin aman. Yang masih hidup tidak dijamin aman. Jangankan kita sekelas Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri, tabi'ut tabi'in, yang mana beliau berkata, "Inni akhafu an uslab al-iman 'inda al-maut." Aku sangat khawatir dicabut nyawaku dalam keadaan imanku juga dicabut. Dicabut iman saat dalam keadaan mati. Tidak ada jaminan. Ngefans boleh, tetapi fanatik tidak boleh. Semua perkataan ustaz dibenarkan, tidak. Timbang dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Timbang dengan Al-Quran, walau siapapun gelarnya, doktor kah, profesor kah, nggak ada urusan. Timbang perkataannya dengan Al-Quran dan hadis. Jangan fanatik kepada seorang alim, apalagi yang masih hidup. Fa innal hayy la tu'man 'alal fitnah. Yang masih hidup tidak dijamin aman dari godaan. Antum boleh ngefans sama seseorang, tapi tidak menjadikan kita fanatik, mengatakan dia maksum dari kesalahan. Itu akidahnya orang Syiah Rafidhah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. La yata'assabun. Beliau mengatakan
لا يتعصب ليس الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka tidak memiliki tokoh yang mereka fanatikkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, saya bacakan perkataan Syekhul Islam sampai selesai agar antum paham siapa sebenarnya ahli hadis, sehingga kita bisa mencontoh yang beliau maksudkan. Wa hum a'lamun nas bi aqwalihi wa ahwalihi wa a'zamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha wa immatuhum fuqaha'u fiha wa ahlu ma'rifatin bi ma'aniha wa ittiba'an laha tasdiqan wa amalan wa hubban wa muwalatan liman walaha wa mu'adatan liman 'adaha. Perhatikan sifat-sifat mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka adalah manusia yang paling mengetahui perkataan dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Ahlu hadis, orang yang paling berilmu. Maka jangan malas untuk menuntut ilmu agama. Jangan cuma nonton video-video pendek, reels, short, video-video di aplikasi-aplikasi media sosial. Itu bukan ilmu yang mumpuni, yang membangun keilmuan antum. Itu hanya sekedar informasi, menggugah hati. Tapi kalau ingin berilmu yang mumpuni, ini saya singgung sekarang orang yang sudah lama kenal dakwah ini, akan tetapi ilmunya rapuh karena tidak pernah belajar ilmu yang mumpuni, tidak pernah duduk bersimpuh dengan kitab, kajian rutin dengan seorang ustaz pada ilmu-ilmu yang dipelajari, rukun Islam, rukun iman, a'malul qulub, amalan-amalan qalbu. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang kadang-kadang tabligh akbarnya tema-temanya sangat jauh dari perkara akidah. Tidak berani untuk menyebutkan kata tauhid dalam temanya. Kenapa? Saya heran. Tidak berani untuk menyebutkan kata akidah di dalam temanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema-tema yang hanya sekedar motivasi hidup. Kemudian tema-tema keluarga, perdagangan dan seterusnya. Dakwah salaf la tu'raf illa bi da'watiha ila tauhid wa sunnah wal manhaj. Dakwah salaf tidak dikenal kecuali dakwahnya kepada tauhid dan sunnah dan manhaj. Itu yang terkenal, itu yang membedakan dakwah salaf dengan tayyar dakwah lainnya, dengan peran-peran dakwah lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, manusia yang paling mengetahui perkataan dan keadaan Nabi Muhammad SAW, paling mampu membedakan antara riwayat yang sahih dan yang lemah. Para imam mereka adalah para ahli fikih dalam hadis, memahami makna-maknanya, membenarkannya, mengamalkannya, mencintainya, mencintai orang yang membelanya, dan mencintai orang yang memusuhinya, membenci orang yang memusuhinya. Perhatikan, dia sangat perhatian terhadap hadis, sangat menghormati orang yang sibuk dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sangat membela hadis Rasulullah SAW. Makanya kita sangat geram ketika ada seorang yang mengatakan jenggot semakin panjang semakin goblok. Itu adalah bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Akidah bukan hanya sekedar jenggot, iya, akan tetapi Anda menghina hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli hadis sangat membela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat mendukung hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga berkata, "Alladzina yarudduna al-maqalat al-mujmalah ila ma jaa bihi min al-kitab wal hikmah
فلا ينصبون مقالة ولا يجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau juga mengatakan mereka mengembalikan berbagai macam istilah dan pendapat yang masih global kepada apa yang dibawa Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak menetapkan suatu pendapat sebagai pokok agama mereka kecuali apabila pendapat itu benar-benar terdapat dasarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatian, saya ingin menyinggung tentang media sosial. Sebagian orang kadang-kadang ketika scroll media sosial, kemudian ada perkataan indah, dia tidak tahu perkataan itu dari siapa. Kadang-kadang perkataan dari orang-orang kafir, perkataan-perkataan tentang motivasi hidup, perkataan quotes tentang motivasi hidup, kemudian dijadikan sebagai sebuah sandaran atau dasar hidup. Hati-hati. Ahlu hadis tidak seperti itu. Semuanya dia sandarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi ma ghunyah, cukup sebagai pedoman hidup. Kita tidak perlu mencari kuat perkataan-perkataan indah, motivasi-motivasi hidup kecuali dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ahli hadis. Tema kita akidah para imam ahli hadis. Sekarang kita masuk apa saja akidah para imam ahli hadis. Saya akan sebutkan sekitar 24 akidah para imam ahli hadis, dan ini saya ambilkan dari kitab yang berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Akidahnya para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ahli hadis, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah, yang merupakan ulama Islam, wafat pada tahun 449 Hijriah. 449 Hijriah. Taib. Azan. Oh, taib. Azan, habis itu salat. Lanjut. Habis itu bubar. Yang saya sampaikan tadi baru pendahuluan, belum isi kajian. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, beliau di dalam kitabnya Aqidat As-Salaf wa Ashabil Hadis menyebutkan poin yang pertama, akidah seorang muslim adalah yang merupakan
pokok agama seorang muslim. Beliau mengatakan, ashabul hadis hafizahullahu ta'ala ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah walir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bir risalati wan nubuwah. Yang artinya para ahli hadis, ulama hadis, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga yang hidup dari mereka dan merahmati ulama-ulama yang meninggal dari mereka. Akidah, keyakinan kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bagi para ahli hadis adalah yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka bersaksi, bersyahadat bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana salawat antum? Dan orang-orang ashabul hadis meyakini bahwasanya awwalu ma yu'maru bihil 'abdu asy-syahadatan. Perhatikan baik-baik, ini poin pertama. Yang paling pertama kali diperintahkan seorang hamba untuk mengerjakannya adalah dua kalimat syahadat. Ini adalah akidah yang pertama yang diyakini oleh para imam ahli hadis, yaitu yang pertama kali diimani atau yang pertama kali dikerjakan oleh seorang hamba adalah dua kalimat syahadat. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Maka wahai kaum muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i Pekalongan, akidah yang harus kita yakini seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang paling pertama adalah bahwa la ilaha illallah, yang artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Itu makna yang paling benar dari la ilaha illallah. La ma'bud, ilah, la ilah, tidak ada ilah. Ilah artinya ma'bud, ma'bud artinya zat yang diibadahi, bihaq dengan benar. Karena banyak orang-orang yang mengartikan ilah dengan la qadira 'ala al-ikhtira', tidak ada yang sanggup untuk mencipta. Ini adalah penyimpangan di dalam makna la ilaha illallah, dan itu tidak merupakan keyakinan ahli hadis. Makna yang benar dari la ilaha adalah la ma'budah, tidak ada zat yang diibadahi. Allah adalah zat yang diibadahi, zatul uluhiyah. Allah bukan hanya sekedar pencipta yang berkuasa untuk mencipta, tidak. Karena kalau seandainya demikian, maka berarti tidak ada beda antara keyakinan orang yang bertauhid dengan orang yang musyrik. Karena orang yang musyrik ketika ditanya di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 25, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah."
Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sungguh akan benar-benar menjawab Allah. Maka la ilaha artinya la ma'buda, tidak ada zat yang diibadahi. Bukan tidak ada yang sanggup mencipta. Ustaz, apa bedanya Ustaz? Nanti di lapangan terjadi bedanya. Akhirnya orang-orang yang meyakini tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang sanggup mencipta selain Allah, akhirnya mereka menyimpang dari ibadah-ibadah. Boleh bertawassul dengan orang yang sudah mati atas nama yang jelas, yang penting kita masih meyakini pencipta Allah. Tidak mengapa minta kepada wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak mengapa minta kepada Husain, kemudian Fatimah, madad, tidak mengapa minta kepada wali-wali yang sudah mati, kepada ahli kuburiyun, minta kepada orang yang sudah mati. Ji'nakum talabnakum tughithuna tu'inuna. Kami datang kepada kalian wahai orang-orang yang sudah mati. Kami bermaksud kepada kalian, hendaknya engkau memberikan pertolongan kepada kami. Hendaknya engkau memberikan pertolongan yang sempit kepada kami saat dalam keadaan sempit kepada kami. Ini akibat kenapa? Tidak memahami dengan benar makna la ilaha illallah. Tidak mengapa pakai jimat, tidak mengapa sesaji laut. Kenapa? Yang penting masih meyakini bahwa Allah itu pencipta. Tidak mengapa percaya kepada memakai jimat, tukang ramal. Yang penting masih meyakini Allah sebagai pencipta. Itu praktek di lapangan. Itu kalau salah dalam la ilaha illallah. Maka yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak mengapa percaya kepada pawang hujan, tukang ramal, dukun, tukang sihir. Asalkan masih meyakini bahwa pencipta adalah Allah. Tidak mengapa bersumpah dengan nama selain Allah, asalkan masih meyakini pencipta adalah Allah. Tidak mengapa menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Dia minta kepada perantara ini agar menyampaikan hajatnya, asalkan dia masih meyakini Allah lah yang Maha Pencipta. Dan ini adalah kesyirikan. Wa qala alladziina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah perantara ini. Kami hanya ingin perantara ini mendekatkan diri kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Itu kebiasaan orang musyrik. Ini akibat dari la ilaha illallah, salah memahaminya. La ilaha maksudnya adalah la ma'buda, tidak ada zat yang diibadahi. Bukan la qadira 'ala al-ikhtira', bukan tidak ada yang sanggup mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya katakan tadi la ma'buda bihaqqin illallah. Kenapa harus ada yang benar? Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar. Karena banyak tuhan-tuhan yang batil sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu adalah karena Allah adalah ilah, zat yang diibadahi dengan hak, dan bahwasanya yang diibadahi selainnya adalah Tuhan yang batil. Maka harus disisipkan kata yang benar, yang hak. Karena Tuhan-Tuhan selain Allah adalah makhluk, tidak berhak untuk diibadahi sama sekali. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, al-khaliqu li hadhil asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Yang artinya yang maha pencipta atas segala sesuatu, di segala sesuatu ini
dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Kemudian selain Allah Subhanahu wa taala, itulah akidah ashabul hadis. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan itulah yang menyelamatkan harta seseorang, darah seseorang, kehormatan seseorang. Apabila sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabu 'ala Allah. Kalau mereka melakukan itu, mengucapkan la ilaha illallah dan bersyahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, maka mereka terjaga dariku darahnya dan hartanya, kecuali dengan kebenaran Islam dan perhitungannya kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan ini. Kewajiban pertama seorang muslim adalah dua kalimat syahadat. Tidak seperti keyakinan ahli kalam yang mana mereka mengatakan awal wajibin 'alal mukallaf an-nazar. Yang artinya kewajiban pertama atas seorang hamba adalah memperhatikan alam semesta. Kalau dia memperhatikan alam semesta, dapat bisa meyakinkan qalbunya bahwa ternyata alam semesta ini adalah ada penciptanya, baru dia bisa melakukan syariat. Yang celakanya kalau seandainya dia tidak dapat membuktikan dengan penelitiannya bahwa ada pencipta di atas muka bumi ini, pencipta alam semesta ini, maka akhirnya mereka tidak mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kelompok ya masuk ke dalam kajian, saya pernah diceritakan orang masuk ke dalam kajian padahal dia orang ini baru umrah. Beberapa bulan setelah umrah dia masuk ke dalam kelompok kajian. Setelah itu beberapa bulan di kelompok tersebut tidak sholat. Kenapa para ikhwan? Padahal baru umrah. Kenapa? Karena tadi kaedahnya awal wajibin 'al mukallaf an-nazar. Yang pertama kali kewajiban atas seorang yang seorang hamba adalah memperhatikan alam semesta. Kapan dia memperhatikan alam semesta dan dapat meyakinkan kalbunya bahwasanya yang mencipta alam semesta ini adalah Allah, baru dia mengerjakan syariat-syariat Islam. Kalau belum dapat, maka dia tidak bisa sholat. Ini makanya saya dari tadi menekankan akidah ashabul hadis adalah dua kalimat syahadat. Awal wajibin 'alal mukallaf. Dua kalimat syahadat. Kewajiban pertama atas seorang hamba yang diberikan beban untuk beribadah kepada Allah adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya beliau Fathul Bari. Ulama Islam abad ke-9 Hijriah beliau ini. Wafat pada tahun 892 kalau tidak salah. Beliau mengatakan waqa'atil bada'atu bihima yani asy-syahadatain li'annahuma asluddin alladzi la yasihhu syai'un ghairuhuma illa bihima. Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi, yaitu hadis yang berbunyi aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau imam. Beliau adalah imam kaum muslim. Bahwa Rasul SAW memulai dengan dua kalimat syahadat karena keduanya adalah pokok dasar agama Islam yang tidak sah sesuatu apapun dari ibadah selain dari keduanya kecuali dengan keduanya. Mau salatmu, puasamu, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, kemudian bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu, apa saja tidak akan sah kecuali dengan dua kalimat syahadat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang pertama. Nah, keyakinan yang kedua, ashabul hadis
yaitu bahwasanya ashabul hadis ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu aw shahida biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma waradat al akhbar as-sihah bihi wa naqalat al udul thiqat anhu wa yuthbituna lahu jalla jalaluhu ma athbathahu li nafsihi fi kitabih wa ala lisan rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang artinya akidah ashabul hadis, para imam ahli hadis adalah yaitu menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, yang dinukilkan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, sampai imam, sampai sekarang, sampai kepada kita. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan pernah khawatir para ikhwan. Akidah ini warisan Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah bingung, apalagi goyang karena syubhat. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan mereka menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah berkata, disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang tulis oleh Syekh, yang merupakan Majmu' Fatawa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsah atau wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatajawazul Qur'ana wal hadis. Yang artinya Allah tidak disifati kecuali dengan sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, dan yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mendahului Al-Qur'an dan hadis. Maka tugas kita menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang ulia, apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa tahrif, merubah nama dan sifat tersebut. Ta'til, mengingkari nama dan sifat tersebut. Takyif, menanyakan hakikat tentang nama dan sifat tersebut. Dan tasbih, menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ini 4 perkara yang kita tidak boleh lakukan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan, itulah keyakinan ahli hadis. Coba perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan di dalam surat Sad ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penetapan kedua tangan bagi Allah. Qala ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadis, menetapkan sifat ini, tidak merubahnya. Kedua tangan, tidak merubahnya dengan perubahan-perubahan makna seperti 2 rahmat, 2 kekuatan, seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah adalah kaum yang didirikan atau dipelopori oleh Wasil bin Atha, salah seorang muridnya Al-Hasan Al-Basri. Karena dia tidak setuju dengan pendapat gurunya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kemudian dia menyendiri. Dalam bahasa Arabnya i'tazal, menyendiri, Wasil bin Atha. Kemudian jadilah dia sebagai sebuah kelompok pemikiran dalam perkara akidah yang menyimpang.
yaitu mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Dalil dari Al-Quran dan hadis akan diterima jika masuk akal bagi mereka. Kalau tidak masuk akal, maka mereka akan rubah. Kalau mereka tidak masuk akal, maka akan rubah makna atau lafaz dari sifat-sifat Allah tersebut, atau bahkan mereka tolak, seperti kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah adalah kelompok ahli kalam atau ahli filsafat. Ya, nanti ada bedanya ahli filsafat dengan ahli kalam. Makanya saya ingin buktikan kepada antum, ya, bahwasanya ilmu Islam itu luas, terutama ilmu akidah. Jangan pernah merasa pintar dengan ilmu agama Islam. Teruslah duduk di majelis ilmu. Jangan pernah merasa sudah banyak belajar, meskipun sudah menjadi ikhwah kibar. Ada ustaz kibar, ada ikhwah kibar. Ya. Jangan pernah bosan. Jahmiyah adalah termasuk dari orang filsafat yang mereka menolak akan sifat-sifat Allah seluruhnya. Dipelopori oleh Jahmi bin Safwan, dikafirkan oleh para ulama rahimahumullah. Mereka dua kelompok ini, Mu'tazilah dan Jahmiyah, menolak dua tangan tersebut. Bahkan mereka mentakwilkan dua tangan adalah dua nikmat, dua tangan adalah dua kekuatan. Ya, dua tangan adalah dua nikmat dan dua tangan adalah dua kekuatan. Kemudian juga ahli hadis tidak menanyakan bagaimana dua tangan Allah. Ahli hadis tidak menyerupakan dua tangan Allah dengan dua tangan makhluk, sebagaimana orang-orang yang musyabbih, menyerupakan dua tangan Allah dengan dua tangan makhluk. Mereka menetapkan sifat tersebut yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menolaknya, tidak mengingkarinya. Kenapa? Karena ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Coba perhatikan perkataan sebagai penguat bagi kita. Perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, warada lafdzul yadi fil Qur'ani was sunnati wa kalamis sahabati wat tabi'in fi aktsara min 100 mawdhi'in wurudan mutanawwi'an mutasarrifan fihi maqrunan bima yadullu ala annaha yadun haqiqah. Yadun haqiqiyah, yang artinya terdapat penyebutan tangan di dalam Al-Quran, hadis Rasul, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, lebih daripada 100 perkataan dengan berbagai macam perkataan, menunjukkan bahwasanya itu adalah perkataan atau tangan yang hakiki dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menyinggung orang-orang Syiah Rafidhah, kemudian dimakan syubhat ini oleh orang-orang Sufiyah, menyatakan bahwasanya orang-orang ahli hadis, orang-orang ahlu sunnah, orang-orang yang bermanhaj salaf, mereka adalah orang-orang mujassimah. Ini antum sering lihat. Ini sekarang saya live di TikTok, lihat banyak sekali celaan. Setan lo, Wahabi lo, mujassimah lo, laknatullah alaik. Ya. Pokoknya orang-orang yang mencela agama Allah. Saya sekarang sedang menyebutkan ayat Al-Quran, hadits Rasul, kemudian mereka cela. Kita akan berhadapan nanti di qantarah. Ya, sampai jumpa di qantarahnya Allah Subhanahu wa taala. Qantarah itu adalah jembatan setelah sirat. Sirat adalah jembatan yang dibentang di atas neraka jahanam. Siapa yang selamat maka dia akan masuk ke dalam qantarah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza khalasu minan nar." Apabila mereka telah selamat dari api neraka, yaitu dari sirat, hubisu bi qantarah.
Mereka akan didiamkan di qantarah. Liyuqas ba'duhum ba'dha. Madzalim kanat bainahum fid dunya. Agar diambil qisas sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain tentang kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan di hari kiamat, di dunia. Sampai kambing yang mematahkan tanduknya, kambing yang patah tanduknya akan didatangkan, dan kambing yang mematahkan tanduk orang kambing lain juga akan didatangkan. Sampai diambil qisas, tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali benar-benar suci, putih, murni. Fa idza hudzibu wa nuqqu sumihu bidukhul jannah. Kalau seandainya benar-benar suci, murni, maka baru diperkenankan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi perhatian bagi kita. Kita tidak akan pernah selesai urusan kita dengan makhluk-makhluk Allah di hari kiamat. Saya sering mengatakan urusan dengan makhluk Allah itu tidak ada maaf di hari kiamat. Enggak ada. Tidak bisa dibayar dengan uang. Tidak bisa, kalau seandainya kita bisa selamat kejaran manusia di dunia, kita tidak akan bisa selamat di qantarah. Nah, siapa saja yang menghina agama Allah, saya tidak akan maafkan. Menghina saya silahkan. Ya. Akan menghina agama Allah, kita sedang baca Al-Quran, baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihina agama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan maafkan. Selesaikan dia di qantarah kelak. Kalau benar-benar sudah bersih, suci, baru diperbolehkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau binatang saja diselesaikan urusannya, tetapi binatang tidak ada surga, tidak ada neraka. Mereka setelah qisas, kemudian kunu turaban. Jadilah mereka tanah-tanah. Makanya dalam Al-Quran apa? Ya laitani kuntu turab. Alangkah indahnya aku setelah dihisab jadi turab. Itu maksudnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekali lagi meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila menetapkan sebuah sifat di dalam Al-Qur'an atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan sebuah sifat dalam hadis-hadisnya, maka kita ashabul hadis, kita orang-orang yang mengikuti ashabul hadis atau imam para ahli hadis, kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf menetapkan sifat tersebut sebagaimana yang Allah tetapkan, dan menetapkan sifat tersebut sebagaimana yang Rasulullah SAW tetapkan tanpa merubah, mengingkari, menanyakan bagaimana, dan menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Nah, di sini para ikhwah, tadi saya ingin menyinggung tentang orang-orang Syiah Rafidah sering sekali menuduh ahlu sunnah wal jamaah dengan mujassimah, dan ini dimakan oleh sebagian yang mengaku aswaja. Akhirnya sering menuduh mujassimah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkara tersebut. Perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas dan sanggah tentang orang-orang yang kenapa orang yang menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut mujassimah. Artinya Allah itu berjisim, menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy, berarti mujassimah. Padahal 7 ayat dalam Al-Quran disebutkan tentang istiwa alal arsy. Kalau kita menetapkan Allah turun dari langit, bingung mereka. Allah turun sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir teritorial Indonesia saja beda-beda. Barat, timur, kemudian tengah beda-beda. Berarti Allah tidak pernah naik, turun terus. Kemudian mereka akhirnya tidak percaya dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang syubhat lebih lembut. Sudahlah, enggak usah pikirkan itu. Enggak usah bertengkar. Itu pertengkaran sudah dari mulai semenjak dahulu. Yang penting esensinya. Kamu sholat tahajud enggak? Yang penting esensinya.
Ini adalah summun zu'af. Ini racun yang akhirnya membingungkan akidah seorang muslim dengan perkataan dan retorika yang indah. Pernah kan ada yang begitu seperti itu? Antum pasti paham maksud saya. Ini racun, perkataan racun. Kita harus paham betul, yakin seyakin-yakinnya. Makanya itu akidah. Yakin seyakin-yakinnya tentang Allah kita, yang kita ibadahi selama ini sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Enggak usahlah bicarakan istiwa. Oh, itu terjadi perbedaan pendapat dari mulai dahulu. Kalau mau begini silahkan, kalau mau begini silahkan. Enggak usah bicarakan tentang turun-turun. Yang penting esensinya, tahajud enggak. Nah itu kayaknya indah. Apalagi yang dibicarai, oh iya saya enggak tahajud. Nah salahnya enggak tahajud. Paham para ikhwan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita bahas sekarang. Perhatikan baik-baik. Orang-orang salaf ataupun yang mengikuti manhaj salaf yang menetapkan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, kemudian dituduh dengan mujassimah, yaitu orang-orang yang suka menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tuduhan yang tidak benar dan ini timbul kebanyakan dari ketidakpahaman terhadap manhaj salaf di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau lihat, ini sebab pertama, ketidakpahaman terhadap manhaj salaf. Manhaj itu metode, jalan yang jelas, yang lurus di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau menggunakan lafaz-lafaz yang umum dengan tujuan merancukan pemikiran, atau menggunakan lafaz-lafaz yang umum dengan tujuan merancukan pemikiran. Maka yakini baik-baik, wahai orang-orang yang menuduh dakwah salaf atau orang yang mengikuti salaf saleh dengan tuduhan bahwa mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki jasmani seperti jasmaninya makhluk, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaf tidak mengatakan demikian. Kita tidak mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Kita tidak meyakini bahwasanya Allah menyerupai sesuatu daripada makhluknya. Bahkan keyakinan kita adalah dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Tetapi ingat, wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Maka di dalam ayat ini, surah Asy-Syura ayat 11, dua pokok keyakinan tergabung di dalamnya. Yang pertama, menafikan permisalan dari Allah Subhanahu wa taala atau terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Bahwa laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Maka Allah tidak serupa dengan siapapun daripada makhluknya, pada zatnya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, dan pada perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memiliki sifat-sifat Maha mendengar, Maha melihat. Maka kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keyakinan akidah salafus saleh, keyakinan salafiyah, orang-orang yang mengikuti dakwah salaf. Dan itu sama dengan sifat-sifat yang lain. Contoh misalkan, inna ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Maka kita menetapkan Allah beristiwa sebagaimana yang Allah tetapkan. Dan kita nafikan istiwanya Allah seperti duduknya seorang raja di singgasananya. Kita tidak tanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Itu adalah bantahan yang pertama. Caranya
Anda harus pahamkan, keyakinan kami bukan seperti yang kamu kira. Kami menetapkan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan, tanpa menanyakan bagaimana merubahnya, mengingkarinya, dan memisalkannya dengan makhluk. Selesai. Kemudian yang kedua, adapun tuduhan Anda ketika kita menetapkan bahwa Allah punya wajah, punya tangan, Allah turun, Allah beristiwa, Allah berbicara, Allah mendengar, Allah melihat, maka kemudian kamu tuduh kita menjasmanikan Allah, kita tanya dulu, apa itu makna jisim? Apa maksudnya jisim? Karena yakini baik-baik, belum pernah ada disebutkan dalam Al-Quran atau hadis penetapan atau peniadaan kata jisim. Oleh sebab itulah para ulama salaf tidak menjadikannya sebagai pokok pembicaraan di dalam perkara akidah, karena dia adalah lafaz yang umum. Jadi gampangannya untuk menjawab, kamu menuduh kita mujassimah, apa sih arti mujassimah? Tanya aja. Apa arti jisim menurut kamu? Karena di dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah ada kata jisim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya yang dimaksud jisim adalah sesuatu yang terbangun dari beberapa hal, atau seperti makhluk, atau dibatasi dengan sesuatu, atau membutuhkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban kalau ada orang yang menafikan, yang mengatakan bahwa as-salafiyah adalah mujassim. Karena sering sekali, bahkan di tahap para ulamanya, para penuntut ilmunya menuduh, ya, orang-orang salafiyah, mereka tuduh dengan mujassim. Maka dua penyakit mereka ini: tidak faham apa itu manhaj salaf dalam bab asma wa sifat. Yang kedua, memakai kata-kata global yang umum yang belum ada dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW sebagai pembicaraan dalam pokok akidah. Nah, sudah 7:30. Baru 2 akidah. Padahal kita ingin mempelajari 24 akidah. Dan sebenarnya ini pun juga mendadak. Ya, saya karena ada acara di Pekalongan, karena sudah lama tidak diundang oleh panitia Pekalongan, saya bilang saya singgah Pekalongan. Oh, tapi kalau begitu kajian, Ustaz. Yang jelas itu dulu yang bisa disampaikan. Dan sepertinya sudah 7:30. Sebagian ikhwan juga belum pada makan karena mungkin puasa. Ini yang bisa disampaikan, dan sepertinya tidak perlu ada pertanyaan, ya. Kalau ingin bertanya nanti di luar kajian setelah sholat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari kami pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.